sita eksekusi terhadap tanah objek sengketa seluas 10.686 meter persegi yang terletak di Kelurahan Oesapa RT 16 RW 006 Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang. Saya membantah pernyataan yang mengatakan bahwa wilayah sengketa dengan Yayasan Aglolus, Yayasan Pendidikan Aglolus ada di wilayah Kelurahan Oesapa. Saya tetap membantah. Saya mau memastikan bahwa objek ini dari segi administrasi dokumen ini masih masuk dalam kepemilikan Yayasan Pendidikan Katolik Aglolus. Kami memiliki dokumen resmi. Kami tentu akan mengambil langkah-langkah yang kami rasa perlu. Ya. Termasuk tidak tertutup kemungkinan mungkin kami akan bersurat ke Mahkamah Agung ya, terkait dengan temuan yang kita dapatkan di lapangan. Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1 Akupang melakukan sita eksekusi terhadap sebidang tanah seluas 10.686 meter persegi yang terletak di Kelurahan Oesapa RT 16 RW 006 Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang pada hari Kamis 6 Oktober 2022. Seperti diketahui, tanah yang dimaksud selama ini dikuasai Yayasan Pendidikan Katolik Aglolus, namun digugat oleh Andreas Langudai bersama teman-teman melalui Pengadilan Negeri Kelas 1 Akupang. Pantauan suara fakta hukum saat itu terlihat petugas Badan Pertanahan Kota Kupang, Kepala Desa Penfui Timur, Sekretaris Yayasan Pendidikan Katolik Aglolus, dan juga kuasa hukum dari kedua belah pihak turut menyaksikan jalannya sita eksekusi. Seperti apa sita eksekusi berlangsung? Selengkapnya simak liputan kami yang berikut ini. Menetapkan memerintahkan kepada panitera atau jurusita Pengadilan Negeri Kupang atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah disertai oleh orang saksi berwajib dan dapat memenuhi syarat untuk melakukan sita eksekusi terhadap tanah objek sengketa seluas 10.686 meter persegi yang terletak di Kelurahan Oesapa RT 16 RW 006 Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dengan batas-batas utara tanah Simon Naimanu yang dipergunakan menjadi jalan masuk atau keluar menuju kampus Politani Negeri Kupang. Selatan dengan tanah Simon Naimanu yang dipergunakan menjadi jalan setapak masuk keluar oleh Security Undana Kupang. Timur dengan tanah Simon Naimanu yang dipergunakan menjadi jalan lingkar Kota Kupang yang diberi nama Jalan Prof. Herman Yohanes. Barat dengan tanah Simon Naimanu yang telah dipergunakan untuk tanah kampus Undana Kupang 100 hektar seki kampus Politani Negeri. Demikian ditetapkan di Kupang pada tanggal 27 September 2022. Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A cap tanda tangan Wari Juniati SHMH. Demikian penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sebagai dasar tim jurusita untuk melaksanakan sita eksekusi pada pagi hari ini. Saya Kepala Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Tadi memang ditanya tentang bupatinya, saya ada di sini sebagai Kepala Desa. Bahwa ketika saya mendengar putusan bahwa lokasi yang mau dieksekusi adalah di Kelurahan Oesapa. Tadi sempat dipanggil Bapak Lurah Oesapa untuk ada di sini. Saya ingin mendengar karena saya tahu ketika saya menjadi kepala desa dan peta yang ada, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dan batasannya di pintu masuk Politani. Sesuai dengan gambar yang ada peta Desa Penfui Timur, dia melusuri pagar Undana sampai penghijauan. Sementara lokasi yang disebutkan tadi yang saya dengar adalah Kelurahan Oesapa. Tadi kuasa mengatakan benar ini tempat. Saya ingin membantah sebagai kepala desa bahwa tempat ini adalah Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Wilayah masuk ya, wilayah Desa Penfui Timur. Nanti keberatan itu kita catat di sini. Soal itu kan kami tidak campuri sampai itu, Pak ya. Tetapi yang jelas bagi pengadilan bahwa yang menjadi objek sengketa sesuai dengan perkara nomor 45 adalah ini tempatnya, Pak ya. Soal desanya itu kami tidak campur sampai itu, ya. Bahwa Pengadilan Negeri Kupang pada hari ini melaksanakan sita eksekusi dalam perkara perdata nomor 46 PDTG 2019 antara
Kepradus Andreas Sinyo Lamodai dan kawan-kawan sebagai penggugat dan melawan Yayasan Pendidikan Katolik Kupang dan kawan-kawan. Itu berdasarkan permohonan dari pihak yang menang perkara, dan perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap tingkat pertama, banding, kasasi, peninjauan kembali. Dan berdasarkan permohonan pihak pemohon, maka kami melaksanakan kita eksekusi pada hari ini. Luas lahan yang disita berapa? Sesuai putusan yang ada tetap kurang lebih 10.686 meter persegi. Bapak, tadi kan ada keberatan dari Kepala Desa Penfui Timur. Tanggapan Bapak seperti apa? Keberatan tersebut? Keberatannya kami catat saja karena tidak dibuktikan dengan data, sehingga kami catat di berita acara bahwa ada keberatan dari kita. Setelah kita eksekusi, selanjutnya tahap selanjutnya seperti apa? Kalau saya ketentuan kan setelah sidang itu setelah 8 hari kita akan melaksanakan eksekusi pengosongan, Ya Pak. tapi tentu kita akan pertimbangkan dengan berbagai keterangan yang ada. Nanti kita pertimbangkan itu keputusan ketua nanti ya, yang menentukan lanjut eksekusi itu ketua pengadilan. Ya. Nama saya Julius Wola, Panitera Pengadilan Negeri Kupang kelas 1A. Terkait dengan apa yang terjadi hari ini, sita eksekusi itu putusan Mahkamah Agung terkait itu permohonan PK yang kami ajukan tentang objek sengketa yang sekarang kita sedang berdiri di sini. Saya mau memastikan bahwa objek ini dari segi administrasi dokumen ini masih masuk dalam kepemilikan Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus. Kami memiliki dokumen resmi baik yang dari pihak kami yayasan maupun dari pihak luar, pemerintah dan lain-lain. Kami memiliki dokumen resmi untuk kami mengatakan bahwa tanah ini, lokasi ini, wilayah ini yang sedang kita berdiri ini miliknya Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus. Kami memiliki sertifikat dengan dokumen-dokumen yang resmi, ada pelepasan hak, ada ada kwitansi pembayaran dan ada perjanjian resmi antara kami sebagai pembeli dan juga yang menjual, pihak penjual. Sehingga sampai saat ini secara dokumen alat pembuktian kami masih memiliki tanah ini sebagai miliknya Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus. Nah, khusus tentang objek ini, lokasi ini yang menjadi sengketa dengan para penggugat, saya mau memastikan bahwa sejak awal urusan seluruh administrasi tentang dokumen yang resmi tentang status tanah ini, kami berada di bawah Desa Penfui Timur yang dulunya namanya Desa Welnasi, yang dulunya namanya Desa Welnasi. Nah, sekarang namanya Desa Penfui Timur. Seluruh proses administrasi untuk kebutuhan apapun terkait dengan tanah ini atau lokasi ini, kami selalu berurusan dengan Kepala Desa Penfui Timur. Dan dari dana yang kami dapatkan baik dari pertanahan kabupaten maupun dari Desa Penfui Timur dan juga dari satelit pertanahan dari kementerian, lokasi ini masih masuk lokasi Desa Penfui Timur yang dulunya namanya Desa Welnasi. Nah, sehingga dari segi kewenangan atau kompetensi untuk menangani sengketa ini masih berada di bawah pengadilan Welnasi, dan saya mau tegaskan bahwa sejak awal sengketa ini berada dalam pengadilan negeri, ketika terjadi PS, Bapak Kepala Desa Penfui Timur dihadirkan di sini sudah memberi keterangan tentang wilayah ini, lokasi ini masih masuk dalam wilayah Desa Penfui Timur. Bahkan sampai di pengadilan Bapak Kepala Desa sudah memberi keterangan tentang ini, sehingga saya mewakili teman-teman yang berada di pengurus Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus, saya mau menegaskan bahwa lokasi ini, tanah yang sedang kita ada di sini, ini termasuk dalam wilayah Desa Penfui Timur dan secara alat bukti masih berada dalam kepemilikan Yayasan Pendidikan Katolik Kupang. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nama saya Pater Egidius Taimenas SPD. Saya sebagai Sekretaris Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus sekaligus sebagai dosen hukum
untuk Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira. Dan nama saya Keleo Pasnome, Kepala Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Ketika kami diminta untuk memberikan keterangan beberapa waktu yang lalu tentang lokasi ini, dan kami di desa setelah membuka peta desa, ternyata lokasi yang dimaksudkan di mana sekarang kita berdiri ini adalah wilayah Desa Penfui Timur. Berdasarkan data itu, ketika saya diminta untuk memberikan keterangan, saya membantah pernyataan yang mengatakan bahwa wilayah sengketa dengan Yayasan Aglolus, Yayasan Pendidikan Aglolus ada di wilayah Kelurahan Oesapa. Saya tetap membantah bahwa dalam peta desa wilayah di mana lokasi kita berdiri ini adalah Desa Penfui Timur. Bahkan di Pengadilan Negeri Kupang, saya diminta juga untuk menjadi saksi. Bahkan di lapangan, sempat ditanya oleh hakim yang mulia, apakah saudara bisa memberikan keterangan tentang wilayah Desa Penfui Timur? Saya menunjuk pada pilar dan ada tulisan di sana bahwa di sebelah selatan agak ke timur itu tertulis wilayah Kabupaten Kupang berbatasan dengan wilayah Kota Kupang. Sementara tulisan di sebelah barat dari pilar tersebut juga tertulis kalimat yang sama. Itu berarti bahwa pilar sebagai polisi tanah memberikan keterangan untuk menegaskan bahwa lokasi di mana kita berdiri benar adalah wilayah Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Tadi ketika dibacakan putusan dari Mahkamah Agung menyebutkan bahwa lokasi yang mau disita adalah di Kelurahan Oesapa, saya dengan tegas membantah bahwa lokasi yang dimaksud adalah wilayah wilayah Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Demikian yang dapat kami sampaikan, bahwa apa yang kami katakan itu akan kami lanjutkan dengan surat penegasan disertai dengan bukti akan peta wilayah Desa Penfui Timur. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kami hadir siang hari ini untuk mengikuti kegiatan terkait dengan surat penetapan sita eksekusi nomor 63 tanggal 27 November dari Pengadilan Negeri Kupang. Kami hadir lengkap sebagai tim hukum dari Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus. Saya Emanuel Pasar, kemudian rekan saya Aldri Larton dulu, Adi Kristensen dulu, Leo Latangopeng, dan Adi Liang Ekot. Kehadiran kami ini selaku tim kuasa hukum, kami barusan dipercaya oleh Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus sebagai tim kuasa hukum. Artinya proses perkara ini tidak kami ikuti. Ya. Kami masuk sebagai tim kuasa hukum baru mengikuti pada tahapan sita eksekusi ini. Jadi sudah barang tentu kami melihat kegiatan hari ini, apalagi yang menarik bagi kami adalah pernyataan daripada Bapak Kepala Desa Penfui Timur hari ini yang menetapkan atau menyatakan bahwa wilayah ini ada dalam wilayah Desa Penfui Timur. Itu artinya dari awal perkara ini sebetulnya kami mempertanyakan soal kompetensi relatifnya. Kenapa? Karena ini bukan soal kesalahan wilayah, tapi juga berdampak pada formal hukum acara. Kalau memang ini wilayah Desa Penfui Timur, maka siapnya Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang menyidangkan perkara ini dari awal. Itu adalah wilayah kompetensi daripada Pengadilan Negeri Wailamasi. Itu poin pertama. Poin yang kedua adalah dengan fakta yang kami temukan di lapangan hari ini, tentu kami selaku tim hukum akan menuntut bukti ini. Kami akan memeriksa semuanya secara baik dan kemudian mungkin kami akan menentukan langkah-langkah lebih lanjut. Barangkali mungkin dari kami seperti itu. Terima kasih. Saat penandatanganan berita acara sita eksekusi, kami semua hadir. Tetapi karena di dalam
pernyataan itu masih tertera bahwa ada kehadiran kelurahan dari Lurah Esapa. Maka kami menolak ini. Kami hadir tapi tidak menandatangani. Tujuannya mesti dirubah dulu supaya pihak-pihak yang diundang pada saat itu, termasuk Lurah Esapa yang disebut adalah wilayah daripada Kelurahan Esapa, dia harus hadir. Ternyata dia tidak ada tapi pulang. Artinya ini bukan wilayahnya. Kalau menurut kami sebagai kuasa hukum, maka kami menolak untuk menandatangani. Tujuannya adalah supaya proses ini berjalan dengan baik. Maksudnya supaya ada hal-hal penting yang kita bisa dapat di sini. Karena memang dari wilayah ada pernyataan kepala desa masih masuk ke Kabupaten Kupang dari Bengkulu Timur. Sedangkan perkara ini berlangsung pada Kota Kupang. Jadi memang kami menolak untuk menandatangani. Sebagai kuasa hukum kami menolak karena masih tertera di dalam berita acara itu bahwa ada kehadiran daripada Lurah Esapa. Dan itu tidak ada. Lurah tidak ada tidak hadir pada saat ini. Itu saja mungkin. Penyampaian secara resmi oleh Bapak Kepala Desa itu menurut kami adalah sesuatu yang menarik karena secara hukum ini hal-hal yang sifatnya prinsipil, ya, menyangkut waktu proses pengadilan dan sebagainya. Jadi kami tentu akan mengambil langkah-langkah yang kami rasa perlu, ya. Termasuk tidak tertutup kemungkinan mungkin kami akan bersurat ke Mahkamah Agung, ya, terkait dengan temuan yang kita dapatkan di lapangan.